Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu sehat. Baik, hari ini kita akan belajar ke materi selanjutnya, yaitu profil lipid darah. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang glukosa darah. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya, jadi untuk pemeriksaannya kalian sudah pernah praktikum untuk kimia klinik ya, kimia darah, termasuk pemeriksaan glukosa, pemeriksaan lemak, pemeriksaan protein, itu sudah dilaksanakan di laboratorium. Cuman untuk mengetahui lebih jelas lagi apa sih itu lipid, apa sih itu glukosa, apa sih itu protein, nanti kita perjelas lagi di kelas 3 ini. Baik. Apa itu lipid? Ya, lipid adalah senyawa yang berisi karbon dan hidrogen. Dia tidak larut dalam air, tapi dia larut dalam pelarut organik. Merupakan sumber energi yang besar, dan lipida terdiri dari lemak netral, lipida majemuk, sterol, dan asam lemak. Jadi lipid itu berbeda dengan lemak ya. Memang biasanya dikategorikan atau disamakan dengan istilahnya itu lemak, tapi sebenarnya itu lemak dan lipid itu berbeda. Yang pertama adalah lemak netral. Lemak netral adalah asam lemak yang beresterifikasi dengan gliserol atau disebut juga trigliserida. Nah, baru ini trigliserida ini yang lemak dan sesungguhnya ya. Fungsinya sebagai cadangan lipida yang dapat segera digunakan. Seperti yang kalian tahu, kalau kita kemarin di glukosa, kelebihan mengonsumsi glukosa itu akan disimpan dalam bentuk lemak. Kemudian ketika kita membutuhkan membutuhkan energi dengan segera tapi tidak ada asupan dari glukosa, maka yang terjadi adalah proses gluconeogenesis atau pembentukan glukosa dari senyawa non karbohidrat termasuk lemak. Sehingga di sini lemak netral ini adalah lemak yang disimpan sebagai cadangan lipida yang dapat segera digunakan ketika tubuh kita membutuhkan energi, sedangkan tidak ada asupan glukosa gitu. Kemudian lipida majemuk adalah fosfolipid dan glikolipid, berfungsi untuk membentuk dinding sel. Kemudian sterol atau kolesterol, fungsi bagian dari hormon dan metabolit lain. Jadi tubuh kita itu bukan berarti kalau makan makan lemak itu tidak baik ya. Jadi lemak itu lipid itu ada dari tubuh kita sendiri, kemudian juga ada dari makanan ya. Jadi ada esensial dan non esensial seperti itu. Jadi kita juga membutuhkan konsumsi lemak seperti itu. Jadi untuk cadangan lipid yang segera digunakan, kemudian untuk pembentukan dinding sel, kemudian untuk hormon, untuk juga ada vitamin yang larut lemak seperti vitamin A, D, E, K itu adalah vitamin-vitamin yang larut dalam lemak. Kalau vitamin B, vitamin C itu dia larut dalam air seperti itu. Jadi lemak itu dibutuhkan oleh tubuh kita. Yang tidak boleh yang berlebihan. Kemudian kita masuk ke lipoprotein. Nah, lipoprotein agar dapat beredar dalam darah, lipid membentuk kompleks dengan lipoprotein atau apoprotein, disebut lipoprotein ya. Jadi
Lipoprotein itu apa? Lipid yang membentuk kompleks dengan protein agar dapat beredar di dalam darah sebagai suplai ke sel-sel, seperti itu. Nah, ada 4 macam lipoprotein berdasarkan dari densitasnya. Apa itu densitas? Adalah berat jenis ya. Yang pertama adalah silomikron, kemudian ada VLDL atau very low density lipoprotein, yaitu alpha 2 lipoprotein atau pre-beta lipoprotein. Kemudian ada LDL, low density lipoprotein, yaitu beta lipoprotein. Kemudian high density lipoprotein, yaitu alpha lipoprotein atau alpha 1 lipoprotein. Ya, seperti yang kalian tahu, kalau LDL itu adalah, kalau sebutannya adalah lemak jahat ya. Kalau HDL itu lemak baik. Kenapa? Karena LDL mempunyai kemampuan dapat menembus tunika intima yang menyebabkan lemak itu, lemak yang beredar, ini lipoprotein ini kan beredar di dalam darah kan, dia bisa tertimbun di bawah lapisan pembuluh darah sehingga menyebabkan sumbatan. Sedangkan HDL itu bisa meluruhkan ya, lemak yang baik. Jadi dimanapun itu ternyata ya, kalau misalnya gitu LDL itu biasanya kadarnya lebih tinggi daripada HDL ya, yang baik lebih sedikit daripada yang jahat. Komposisi lipoprotein ya, ini trigliserida ini 85-95% terdiri dari silomikron, 60-70% VLDL, kemudian 5-10% LDL dan kurang dari 5% HDL, sehingga trigliserida itu memang lemak ya. Ya, dia banyak terdiri dari silomikron dan VLDL. Kemudian kolesterol 3-5% silomikron, VLDL-nya 10-15%, LDL-nya 45%, dan HDL-nya 20%. Fosfolipid, ya, itu bisa dibaca sendiri ya, silomikronnya 5-10%, kemudian VLDL-nya 10-15%, LDL-nya 20-30%, HDL-nya 30%. Kemudian protein terdiri dari 1-2 silomikron, VLDL 10%, LDL 15-25%, dan HDL-nya 50%. Nah, jadi kalian bisa lihat sendiri efeknya nanti ketika trigliseridnya tinggi seperti apa ya, karena terdiri dari silomikron dan VLDL yang tinggi juga. Kolesterol pun juga seperti itu, tinggi di LDL-nya. Nah, what is silomikron? Nah, silomikron ini apa sih? Dia itu berasal dari makanan. Jadi, lemak yang berasal dari makanan. Kemudian serum yang banyak mengandung silomikron atau trigliserida. Nah, ini seperti yang kalian lihat tadi di tabelnya ya. Jadi silomikron ini 85-90% pembentuk dari trigliserida. Ya, sehingga bisa dikatakan trigliserida itu isinya silomikron ya kan ya, berwarna. Jadi kalau serumnya banyak mengandung trigliserida, dia akan berwarna putih seperti susu atau lipemik atau hiperlipidemia. Jadi pernah nggak waktu prakerin itu kalian lihat ada di misalnya sampling pasien yang terindikasi trigliseridnya tinggi atau pemeriksaan lemak total gitu ya, atau lipid. Nah, itu biasanya ketika diambil darah, sampel darahnya itu ada putih-putihnya. Nah, itu adalah silomikron atau trigliserida lipemik ya. Jadi dia itu kalau misalnya diputar atau diendapkan sehingga didapatkan serumnya akan berwarna putih seperti susu. Nah, ini untuk pemeriksaannya diharuskan puasa 12-14 jam ya, wajib. Kalau kolesterol total, makanya kalau kolesterol itu enggak puasa, enggak apa-apa. Tapi kalau trigliserid itu wajib puasa. Pemeriksaan lipid lengkap
trigliserida, HDL, LDL, termasuk juga kolesterol total itu wajib puasa 12-14 jam. Tapi kalau untuk kolesterol saja biasanya bisa secara acak. Kemudian VLDL atau very low density lipoprotein, dia dibentuk di hati, berguna untuk transport trigliserida dari hati ke jaringan di luar hati. Jadi jangan dikira ya walaupun dia dalam jumlah banyak itu bisa mengakibatkan sakit ya, hiperlipidemia, tapi dia juga dibutuhkan oleh tubuh gitu ya. Jadi yang tidak boleh apa? Berlebihan. Kemudian LDL. Nah, LDL ini dibentuk di luar hati, berasal dari degradasi VLDL oleh lipoprotein lipase, berguna untuk mengangkut kolesterol. Nah, HDL adalah dibentuk di dalam sel hati dan sel intestinal, berasal dari VLDL dan silomikron, berguna untuk mengangkut kolesterol dan fosfolipid. Jadi itu gunanya ya. Cuman ya tadi yang pernah Bu Evi juga katakan, LDL ini punya kemampuan bisa menembus tunika intima, sehingga dalam jumlah yang banyak dia bisa mengakibatkan timbunan lemak di pembuluh darah sehingga menyebabkan penyumbatan atau aterosklerosis gitu. Sehingga dia diharapkan jumlahnya itu normal, tidak terlalu tinggi. Kalau HDL itu dia bisa mengangkut kolesterol dan fosfolipid sehingga dia diharapkan jumlahnya itu tinggi untuk meluruhkan timbunan lemak tadi. Baik, itu saja karena ini lipid ya, mungkin hal baru buat kalian. Mungkin kalian juga masih bingung, jadi tidak terlalu banyak di pertemuan kali ini. Nanti kita akan sambung di pertemuan selanjutnya. Jika ada pertanyaan bisa diajukan di kolom komentar. Jika tidak masuk di kolom komentarnya bisa juga kalian WhatsApp pribadi ke Bu Evi. Kemudian bisa jangan lupa untuk absen. Ya, baik. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.